Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang dilupakan? Enggak. Ada semua. Masih semangat? Absen dulu ya. Kenapa dia? Dari awal loh. Ada lagi? Kalau juga tadi pagi berapa? Enggak. Kalau yang jarak berapa cepet? Kalian pernah mendengar atau membaca, menonton cerita rakyat? Cerita rakyat apa yang kalian ketahui? Bingung Mas. Kalian buat kelompok, lalu simak video yang ikut tampilkan. Kemudian temukan unsur instinktif, nilai moral, sosial, budaya dalam cerita tersebut. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kepercayaan atau legenda suatu bangsa yang sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun. Namun, cerita rakyat disampaikan secara lisan, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pengarangnya. Kemudian ciri-cirinya, penyampaian cerita dilakukan secara lisan, diceritakan turun-temurun, tidak diketahui pengarang ataupun pembuatnya, mengandung nilai budi pekerti leluhur, masih bersifat tradisional. Macam-macam cerita rakyat, ada epos, cerita jenaka, parabel, fabel, legenda, mite, sage. Itu beberapa macam-macam cerita rakyat. Jadi perbedaan novel sama cerita rakyat. Yang nomor satu, cerita rakyat itu turun-temurun secara lisan berasal dari tradisi masyarakat. Untuk novelnya ditulis oleh satu pengarang individu dengan hak cipta. Yang kedua, cerita rakyat pendek dan sederhana, bisa diceritakan sekali dulu. 3. Alur linear sederhana, tokoh simbiolis, baik huruf jelas seperti maling yang durhaka. Menyampaikan nilai moral, sosial, budaya. Contohnya hormati orang tua. Untuk novelnya biasanya panjang, lebih dari 35.000 kata, dibagi bab, butuh waktu lama. Alur kompleks dan subplot. Tokoh berkembang mendalam realistis, mengeksplorasi tema pribadi, sosial, atau psikologis secara mendalam. Jadi itu perbedaan dari cerita rakyat dan novel. Untuk selanjutnya, kalian simak video cerita rakyat lagi. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil,
Jauh dari keramaian, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nenek Wina. Ia tinggal sendiri di tepi hutan lebat, hidup dalam kesunyian dan keheningan yang panjang. Setiap hari, tubuh renta itu tetap bekerja, mengumpulkan kayu bakar, berkebun, dan menjual hasilnya ke pasar yang jauh. Namun di balik ketekunan itu, hatinya kosong. Ia tidak punya anak. Tak ada tempat untuk mencurahkan kasih sayangnya. Malam demi malam ia berdoa, berharap, Tuhan, andai aku diberi seorang anak. Hanya satu saja, aku tak akan kesepian lagi. Suatu senja yang malam, saat ia menatap jalan hutan, bum, 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 suara langkah raksasa mengguncang bumi. Dari balik kabut muncullah makhluk besar, hitam legam, matanya merah menyala, raksasa gunung kelam. Manusia yang berikan pada seorang anak atau kau akan makan. Aku tak punya anak, aku hidup sendiri. Tolong, jangan sakiti aku. Baiklah, anak menjadi malam ini dalam mimpi kau akan mendapatkan seorang anak. Dengan tangan gemetar, Nenek Wina menerima kantung kecil berisi biji aneh yang bersinar. Tapi ingatkan saat anak berusia 7 tahun, kau harus menyerahkannya. Malam itu, Nenek Wina menanam biji tersebut dengan harapan dan rasa takut yang bercampur. Hari demi hari berlalu, 2 minggu kemudian, tumbuh tanaman misterius dengan buah berwarna ungu keemasan. Ia memetik satu dan membawanya ke dapur. Saat ia membelah buah itu, seorang bayi perempuan keluar dari dalamnya tersenyum. Air mata Nenek Wina mengalir. Anak itu diberi nama Lembayung. Lembayung tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, ceria, dan baik. Ia membantu Nenek Wina di kebun, di dapur, dan mengisi hari-hari mereka dengan tawa. Namun, Nenek kami satu malam lagi. Besok pagi akan kuberikan. Raksasa itu mengangguk dingin dan pergi. Malam itu, Nenek Wina bermimpi. Seorang kakek tua berjubah putih berkata padanya, Nenek Wina, jika kau ingin anakmu selamat, suruh dia lari ke udara. Berikan padanya buah benda, serbuk terapai, cermin pecah, aset hitam, dan gelang otak. Pada harinya, Nenek Wina mengutus benda-benda itu dan meluk Lembayung harap. Lari anakku, jangan menoleh ke belakang. Lembayung pun berlari ke hutan, menyusuri jalan utara. Tak lama, bum, 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 raksasa gunung kelam datang, mengamuk karena tertipu. Ia mengejar Lembayung dengan langkah besar di dalam hutan. Aku tidak akan tertangkap. Lembayung membuka benda serbuk terapai. Ia menanggulannya dan tiba-tiba muncullah ladang bunga teratai raksasa yang menyesatkan api. Raksasa berputar-putar, kebingungan, tapi akhirnya ia lolos. Lembayung berlari lagi dan membuka benda kedua, cermin pecah. Ia melemparnya ke tanah. Cermin itu menciptakan ribuan bayangan dirinya. Raksasa mengejar satu demi satu, tapi semua palsu. Ia terlalu marah dan terus berjalan. Lembayung pun membuka benda ketiga, aset hitam. Nasi kapalnya berubah menjadi kapal bodoh. Raksasa terbang keluar benda darinya, tapi dengan tenaga besar tidak berhasil keluar. Kini tinggal satu benda terakhir, gelang otak. Lembayung melemparkan gelang itu. Tiba-tiba, gelang itu berubah menjadi pohon duri raksasa yang menjulang tinggi, berakar dalam, disertai petir dan angin kencang. Raksasa menjerit, teriakannya menggema, hingga akhirnya tubuhnya digelapkan bersama akar-akar kuat. Lembayung kembali ke rumah. Nenek Wina menyambutnya dengan hangat dan air mata bahagia. Tak ada lagi rasa takut. Mereka hidup bersama dalam kedamaian dan cinta yang abadi. Gimana teman? Teman suka dengan cerita Timun Mas dan Buto Ijo ini? Kasih sayang dan keberanian akan selalu mengalahkan kejahatan. Dan yang terpenting, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah untuk melindungi orang yang kamu cinta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah rakyat berikutnya bersama Stella Zea Family. Sampai jumpa di cerita Setelah menyaksikan video tadi, kalian bikin mind map. Contohnya kayak gini. Nah, nanti Ibu bagi kertas, nanti kalian potong-potong lalu tempel di buku kalian. Tapi diisi dengan cerita Timun Mas dan beserta analisis ciri-cirinya. Lalu setelah itu presentasikan per kelompok di depan. Ibu Beni. Ya, tapi dibagi di kolomnya itu tadi. Dibagi.
Jawa Tengah mengucapkan Mbok yang sangat punya anak laki-laki raksasa bukan itu ia begitu aja dengan syaratnya berupa menyerahkan anaknya saat berusia 17 tahun menunggu menjadi saat raksasa datang Nabi jahat Mbok Sri menyuruh Mas lari sambil membawa 4 bungkus ajal dari seorang petapa. Biji timun, jarum dan penisi. Dalam pelarian, Mas melakukan biji timun yang berubah jadi wadah teman melawan raksasa. Jarum jadi ikan tanggul, dan garam menjadi lautan luas dan terus saja. Setelah terasi jadi lumpur menjadi dan akhirnya mati. Dan akhirnya meninggalkan raksasa. Timun Mas selamat. Karena selamat kembali ke rumah ibunya, mereka hidup bahagia selamanya dengan pesan moral tentang keterdidikan, keberanian dan akibat melanggar diri. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apa bedanya cerita rakyat sama novel tadi? Berasal dari tradisi masyarakat, sedangkan novel ditulis oleh satu pengarang individu yang tercepat. Untuk pembelajaran hari ini merasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.